selamat malam. Perkenalkan kami dari SGD B5 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Sudden Death Due to COVID-19. Next. Pertama, introduction COVID-19 disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Infeksi coronavirus ini dapat menyebabkan gejala mulai dari tidak bergejala sampai dengan komplikasi kardiovaskular dan pulmonari yang dapat mengancam jiwa. Beberapa laporan kasus ditemukan beberapa pasien dengan COVID-19 mengalami kejadian kematian mendadak yang diperkirakan karena infeksi coronavirus tersebut. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kejadian kematian mendadak dikarenakan oleh COVID-19. Next. Selanjutnya adalah definisi dari kematian mendadak. Definisi kematian mendadak atau sudden death secara keseluruhan masih belum disepakati, di mana definisi yang paling banyak diterima adalah menurut WHO yang dipublikasi di ICD-10, yaitu adalah kematian mendadak yang alamiah atau bukan karena trauma atau tidak jelas penyebabnya dan harus terjadi kurang dari 24 jam dari onset gejala. Sementara American Heart Association mendefinisikan sudden death apabila penyebab kematian mendadak yang diduga karena penyakit jantung atau hemodinamik, maka dapat diistilahkan sebagai sudden cardiac death dengan catatan onsetnya adalah kurang dari 1 jam. Pernyataan ini didukung oleh ahli forensik dan patologi dibandingkan dengan mendukung WHO karena pertimbangannya adalah onsetnya yang sesuai dengan kata sudden dan penelitian yang menyatakan bahwa 80% kasus kematian mendadak memang terjadi kurang dari 2 jam onset gejala. Selanjutnya untuk epidemiologi dari sudden death sendiri, untuk sudden cardiac death itu di daerah Australia dan New Zealand mencapai angka 99,4 per 100.000. Sementara di Korea angkanya mencapai 20,1, sementara di Kanada 73,6 sampai 91,7. Untuk sudden death akibat permasalahan pada sistem respirasi oleh pulmonary embolism itu mencapai angka 65 per 100.000. Sementara untuk sudden death dengan dipicu oleh permasalahan pada sistem neurologi yakni SUDEP atau sudden death in epilepsy itu mencapai angka 6,3 sampai 9,3 per 100.000 pasien yang telah menjalani operasi epilepsi. Next. Baik, definisi COVID-19. COVID-19 merupakan coronavirus disease 2019 yang merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan karena adanya infeksi dari golongan beta coronavirus tipe baru, yang pada awalnya diberi nama novel coronavirus 2019 nCoV. Selanjutnya WHO mengganti namanya menjadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang merupakan golongan dari virus RNA berbentuk spherical dengan diameter partikelnya 60 hingga 140 nanometer, dengan beberapa velomorphism atau variabilitas dari bentuk dan ukuran. Untuk infeksi COVID-19, berdasarkan WHO Global Surveillance Guidelines dibagi menjadi 3, suspect case, probable case, dan confirmed case. Suspect case yaitu pasien dengan gangguan pernafasan akut yang memiliki riwayat datang atau tinggal di wilayah yang terkonfirmasi terjadi penyebaran COVID-19 selama 14 hari sebelum onset. Pasien dengan gangguan pernafasan akut yang memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable case yang terinfeksi COVID-19. Atau pasien dengan gangguan pernafasan berat yang memerlukan rawat inap dan tidak ada alternatif diagnosis lain yang dapat menjelaskan secara lengkap presentasi klinis tersebut. Untuk probable case merupakan kasus terduga yang hasil tes COVID-19-nya inkonklusif, kasus terduga dengan hasil tes COVID-19 yang tidak dapat dikerjakan dengan alasan apapun. Untuk confirmed case, yaitu pasien dengan hasil laboratori pemeriksaan dari COVID-19-nya positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala klinis. Untuk pemeriksaan laboratori yang dimaksud yaitu real-time PCR. Baik, untuk prevalensi dari kasus kematian mendadak pada COVID-19, kasus kematian mendadak pada pandemi COVID-19 dilaporkan sangat banyak terjadi. Namun studi yang menyebutkan secara spesifik prevalensi kematian tersebut masih sangat sedikit. Menurut suatu studi, kasus kematian mendadak memang dilaporkan meningkat sebanyak 58% sejak pandemi COVID-19. Adapun sebanyak 70% dari keseluruhan kasus kematian mendadak pada awal 2020 diprediksi disebabkan akibat COVID-19 melalui interaksinya dengan penyebab lainnya. Beberapa penyebab kasus kematian mendadak yang sering
dilaporkan antara lain myocardial injury, pemanjangan kiti, emboli paru, dan gagal napas. Akan tetapi, masih ada kemungkinan bahwa kasus kematian mendadak yang terjadi mungkin tidak didokumentasikan secara tepat kausanya akibat ketidaktepatan dalam penulisan rekam medis ataupun otopsi yang sengaja tidak dilakukan pada beberapa kasus. Selain itu, mayoritas studi mengenai kematian mendadak pada COVID-19 didominasi oleh out of hospital cardiac arrest dengan sedikit sekali kasus kematian yang akibat serangan jantung yang terjadi di dalam rumah sakit. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat takut tertular COVID-19 apabila memutuskan untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan sehingga tidak sempat mendapatkan pertolongan. Next. Selanjutnya adalah etiologi dan risk factor dari sudden death in COVID-19. Jadi terdapat 4 kategori besar dari etiologinya sendiri, yaitu pertama, paling banyak adalah respiratory failure, selanjutnya adalah respiratory failure dengan heart failure, yang ketiga heart failure saja, dan yang terakhir adalah penyebab yang belum diketahui atau unknown reason. Myokarditis akut, hipoksia, gangguan koagulasi adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan sudden cardiac death pada pasien COVID-19, sedangkan pneumonia dan ARDS merupakan penyakit terbanyak yang menyebabkan respiratory failure. Terdapat pula beberapa faktor risiko yang memperburuk gejala COVID-19 pada beberapa pasien dan dapat menyebabkan kematian, yaitu yang pertama adalah usia tua yang paling banyak pada kelompok usia 60-79 tahun, yang kedua adalah komorbiditas seperti hypertensive heart disease, ischemic heart disease, diabetes mellitus, dan juga keganasan, yang ketiga adalah peningkatan level dari dedimer, dan yang keempat adalah tanda sepsis saat dirawat dan penggunaan ventilator yang berkepanjangan. Next. Ini adalah bagian dari komorbiditasnya. Next. Baik, mekanisme terjadinya sudden death pada pasien COVID-19 meliputi sudden cardiac death. Yang pertama, direct virus infection. Infeksi virus langsung ditandai dengan biomarker jantung, TNI atau troponin I, CKMB, creatinine kinase muscle brain activity, dan LDH yang tinggi. Mereplikasi intraseluler SARS-CoV-2 mengakibatkan degenerasi kardiomyosit dan nekrosis yang menyebabkan hilangnya fungsi jantung dan aritmia. Yang kedua, specific binding to functional receptor on cardiomyocyte. Angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 banyak terdapat di jantung dan merupakan tempat meningkatnya SARS-CoV-2 dalam tubuh. SARS-CoV-2 dengan mudah menyerang kardiomyosit dan menyebabkan kehilangan kardiomyosit dan mengakibatkan cedera jantung. Yang ketiga, immune damage. Mekanisme pertamanya badai sitokin yang berisi TNF-alpha, IL-1 atau interleukin 1 dan IL-6 atau interleukin 6 menyebabkan gagal jantung kongestif. Yang kedua, saat penyakit berkembang, viral load-nya sudah kembali normal. Namun, berbagai respon imun yang berlebihan merusak organ-organ utama seperti jantung, menyebabkan iskemia dan hipoksia pada jaringan jantung. Lalu, inflamasi miokardium dapat menyebabkan kehilangan kontraktilitas kardiomyopati berat. Sudden death lainnya adalah yang pertama, gangguan pernafasan, inflamasi pada saluran pernafasan menuju hingga pneumonia, namun seringkali bertahap sehingga tidak dianggap sebagai kematian mendadak. Efek hidrokloroquine, seperti yang kita ketahui di awal pandemi, kloroquine sempat dijadikan pilihan terapi di beberapa negara, walaupun efektivitasnya masih dipertanyakan. Efek samping dari kloroquine adalah perpanjangan interval QT dan berujung pada ventricular arrhythmia. Yang ketiga, gejala pencernaan seperti muntah dan diare dapat menyebabkan hipokalemia dan berpotensi menyebabkan ventricular arrhythmia. Yang keempat, adanya emboli paru. Next. Berikut adalah bagian bagaimana immune mediated mechanism menyebabkan myocardial injury. Next. Sudden death in COVID-19 dapat dipastikan melalui beberapa proses, antara lain yaitu anamnesis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Anamnesis dapat dilakukan dengan cara heteroanamnesis pada keluarga pasien berkaitan dengan data dasar pribadi pasien. Selain itu bisa ditanyakan apakah pasien mempunyai riwayat penyakit sebelumnya seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit pernafasan, karena kedua penyakit ini rentan terkena COVID-19. Selain anamnesis, bisa juga dilakukan autopsi. Autopsi merupakan pemeriksaan jenazah pasien yang sudah meninggal. Autopsi bertujuan untuk mengetahui proses penyakit dan hubungan antara penyakit dengan sudden death pada pasien. Autopsi dapat dilakukan dengan pemeriksaan histopatologikal. Untuk sampel histopatologik dapat diambil dari semua organ tubuh pasien yang diduga terlibat dengan perjalanan penyakit hingga menyebabkan sudden death. Dalam pemeriksaan histopatologik pada pasien dengan kasus sudden death yang diduga alveolar diffuse pada tahap akut, pneumosit tipe 2 reaktif dengan membran hialin dan trombus mikrovaskuler di dalam arteri pulmonal. Next. Selanjutnya adalah certification of death. Certification of death itu merupakan langkah utama untuk memperoleh kondisi kesehatan seseorang secara umum. Certification of death itu dibagi menjadi 2 part, yaitu part 1 untuk mencatat peristiwa penyebab kematian, di mana pada baris 1 dari part 1 ini berisi penyebab langsung, pada baris 2 berisi penyebab antara, dan baris 3 berisi penyebab dasar. Pada part 2 ini berisikan kondisi lainnya pasien yang tidak secara langsung mempengaruhi kematian. Kematian dengan COVID-19 harus dicatat dalam certification of death.
penyakit pernafasan akut akibat pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 menjadi penyebab umum kematian pasien COVID-19. Pada kasus ini, COVID-19 dapat ditulis sebagai penyebab dasar kematian di part 1. Kematian COVID-19 juga tinggi pada pasien pemilih komorbid. Pada kasus COVID-19 bisa ditulis pada part 1-nya dan komorbidnya ditulis di part 2. Penulisan COVID-19 Certification of Death harus berdasarkan hasil tes lab yang menunjukkan bahwa pasien memiliki hasil yang positif. Namun, apabila ada pasien yang belum dipastikan positif di lab, namun memiliki clinical information dan juga epidemiologi yang persis seperti COVID-19, maka COVID-19 dapat disebut sebagai penyebab kematiannya di part 1. Ada dua kode yang digunakan untuk coding. Yang pertama itu ada U07.1, yaitu terdeteksi virus COVID-19, dan U07.2, yaitu tidak terdeteksi COVID-19. Selanjutnya adalah ethical dilemma. 4 prinsip utama dalam medical ethical adalah autonomy, beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Autonomi sendiri merupakan suatu kondisi di mana pasien atau keluarga pasien bisa menerima maupun menolak suatu perlakuan terhadap pasien tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penambang dan juga keluarganya menemukan bahwa ada 2 pendapat berbeda tentang autopsi, di mana pada kemungkinan kematian tentang sudden death itu haruslah dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pastinya. 2 pendapat tersebut, yang pertama adalah menyatakan bahwa mereka tidak masalah dengan autopsi, sedangkan pendapat satunya adalah mereka memiliki masalah dengan autopsi karena takut bisa mengganggu kehidupan selanjutnya bagi pasien tersebut, dan juga dapat autopsi mengganggu kardiorespiratori, organ-organ kardiorespiratori, sama saja dengan menguburkan pasien dengan kotak kosong yang diterima maupun nenek moyang. Next. Baik, itu postmortem manajemennya. Yang pertama kita harus mengikuti guideline dari Kemenkes, yaitu pedoman pemulasaran dan penguburan jenazah akibat COVID-19 di masyarakat, di mana dijelaskan bahwa proteksi untuk tim pengubur itu harus melakukan pemakaian dari beberapa alat-alat pelindung dirinya, dan kemudian ada juga guideline untuk mengatur mengenai ruang otopsi, di mana ruang otopsi harus memiliki bertekanan negatif dan ada pergantian udara selama 12 kali per jam dan melepaskan udara ke lingkungan. Dan untuk prosesi penguburannya akan dilakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah disinfeksi dari tubuh jenazah terlebih dahulu, kemudian akan dibungkus dengan waterproof body bag yang akan di-seal dengan menggunakan silikon, dan kemudian akan kita disinfek sekali lagi dan kemudian akan kita kuburkan. Next. Akan ada emphasis atau akan ada penekanan dari perlunya pengadaan risk assessment terhadap cardiac problems di masing-masing individu pada pasien-pasien COVID-19. Adalah terdapat penelitian literatur mengenai apakah diperlukan biomarker sebagai prediktor untuk mortalitas pada pasien-pasien COVID-19. Saat ini ditemukan bahwa cardiac coding dapat memprediksi ischemia yang diasosiasikan saat level tersebut dalam darah diasosiasikan dengan severity dan juga progress to death, yang merupakan salah satu penelitian meta-analisis dipublish tahun 2020 bulan Agustus, yang dihipotesiskan mekanismenya adalah melalui disruption dari angiotensin converting enzyme yang pada akhirnya akan menurunkan role dari cardioprotective ini. Oleh karena itu, kedepan-kedepannya further action dalam penanganan sudden death dari COVID-19 adalah mungkin dengan pengadaan biomarker sebagai prediktor terhadap risk sudden death tersebut. Selanjutnya. Baik, jadi kesimpulan untuk presentasi pada kali ini adalah COVID-19 merupakan suatu pandemi yang sedang terjadi secara global, di mana sudden death dari COVID-19 terus meningkat dan terdapat 4 klasifikasi kategori, yaitu respiratory failure dengan myocardial damage, dan yang poin keempat adalah alasannya tidak dapat ditentukan. Kemudian respiratory failure bisa disebabkan oleh beberapa hal selain dari SARS-CoV-2, disebabkan oleh myokarditis yang disebabkan melalui 3 mekanisme, yaitu infeksi dari virus secara langsung, bisa pengikatan spesifik kepada reseptor fungsional pada kardiomyosit, kemudian ada immune damage, dan juga disebutkan tadi bahwa hidroksikloroquine yang merupakan obat dari COVID-19 pada waktu sebelumnya itu bisa menyebabkan terjadinya respiratory failure, dan satu lagi adalah simptom dari COVID-19 itu diare yang bisa menyebabkan hipokalemia dan bisa menyebabkan terjadi life-threatening ventricular arrhythmia. Next. Untuk diagnosis dari sudden death karena COVID-19 bisa dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pertama anamnesis, kedua bisa dilakukan otopsi, yang ketiga adalah histopathological examination melalui otopsi tersebut. Kemudian untuk sertifikasi kematian dari COVID-19 harus dilakukan untuk pasien yang meninggal akibat COVID-19. Beberapa hal yang bisa meningkatkan kematian dari COVID-19, COPD, diabetes mellitus, dan hipertensi. Dan disebutkan juga tadi bahwa ethical dilemma yang terdapat pada kasus ini biasanya adalah pada poin respect for autonomy, di mana kasus ini adalah apakah pasien tersebut akan diotopsi atau tidak sesuai dengan concern dari pihak keluarga. Nah, postmortem management harus mengikuti guideline dari Kemenkes Indonesia. Dan untuk further action-nya, untuk prediksi dan prevensi dari sudden death sendiri, akan kita melakukan monitoring cardiac troponin dan disarankan kepada survivor dari COVID-19
harus melakukan regular cardiac assessment yang bisa dilakukan selama 1 hingga 3 bulan. Mungkin sekian dari SGDB 5, kami ucapkan terima